Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak dan Ibu, dosen pendidikan seni rupa, perkenalkan nama saya Sucita Rahmadani dengan nomor registrasi 2415150610 yang akan mempresentasikan laporan seminar penciptaan karya seni rupa yang berjudul Kreasi Tas Ransel dengan motif bekantan sebagai bentuk kampanye sosial terhadap hewan endemik Indonesia. Dimulai dari latar belakang penciptaan, industri fashion menghasilkan polusi dari emisi gas yang sangat besar, terutama pada pencemaran air. Penelitian yang dilakukan oleh Ellen MacArthur Foundation, yaitu tentang isu lingkungan global, menjadi pertimbangan bagi para desainer dalam menciptakan setiap koleksinya. Kemudian, bekantan sebagai hewan endemik Indonesia yang dilindungi dari ancaman kepunahan, maraknya perburuan liar dan penjualan ilegal hewan yang dilindungi masih ada beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Kalimantan. Dikarenakan bekantan adalah salah satu hewan yang dilindungi, termasuk ke dalam 25 satwa langka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, kurangnya minat remaja pada produk fashion yang memiliki motif bekantan. Tahapan usia remaja cenderung menggunakan fashion sebagai salah satu pendukung dalam penunjang penampilan. Pada usia remaja akhir, yang memiliki sifat pengakuan dari teman sebaya bahwa mereka mampu dan dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka, seperti yang dikemukakan oleh Lindbergh tahun 1974. Kita berlanjut ke perkembangan ide penciptaan. Perkembangan ide penciptaan muncul dari minat dalam mata kuliah desain tekstil dan melanjutkan pada mata kuliah studio desain tekstil. Pada mata kuliah ini, Perupa membuat produk backpack dengan motif hewan bekantan, dengan bahan kanvas, dan dengan teknik low poly. Kemudian, Perupa mengembangkan motif bekantan dengan habitatnya sebagai motif dalam produk yang kemudian dieksplorasi menjadi teknik desain yang lebih baik lagi menggunakan teknik flat design. Eksplorasi warna dan karakter pengguna pun lebih ditekankan. Kemudian fokus penciptaan yang pertama adalah aspek konseptual. Di dalam aspek konseptual, selain mengembangkan nilai fungsional dari desain tas yang terdapat di salah satu item fashion, dapat juga menjadi metode edukasi bagi anak-anak hingga remaja dan media edukasi bagi masyarakat melalui produk backpack. Kemudian yang kedua ada aspek visual ataupun sintetik. Bentuk tas dengan motif bekantan sebagai ide visual menggunakan teknik digital printing, bentuk yang fact design pada motif, dan warna dengan tema exploitation sesuai dengan trend forecasting pada tahun 2020. Yang terakhir adalah aspek operasional, merancang desain motif hewan bekantan secara digital dengan perangkat lunak Adobe Illustrator yang dicetak di atas permukaan kanvas. Kain kanvas yang dipilih adalah kanvas polimon, satin bridal, dan parasut yang kemudian dibuat pola, kemudian dijahit. Tujuan penciptaan produk. Yang pertama, masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pelestarian satwa yang hampir punah, salah satunya adalah monyet bekantan. Yang kedua, menciptakan desain kreatif motif bekantan dengan gaya yang mengikuti tren dengan teknik digital printing. Yang ketiga, menciptakan dan meningkatkan keberagaman pattern yang berisi motif bekantan berdasarkan pengembangan target pasar. Yang keempat, memenuhi kebutuhan fashion untuk remaja usia 17-25 tahun sebagai pelengkap fashion. Yang terakhir, pengembangan karakteristik desain bekantan sebagai ide visual pembuatan motif pada tas ransel dengan teknik digital printing. Kemudian beberapa manfaat dari pembuatan produk Perupa. Yang pertama adalah bagi Perupa
melatih keterampilan dan kreativitas dalam pembuatan desain tekstil pada kain dengan teknik digital printing. Yang kedua, bagi pendidikan, menjadi inspirasi dalam pembelajaran desain tekstil, serta mengedukasi tentang pentingnya pelestarian hewan endemik Indonesia. Yang ketiga, bagi institusi, mengembangkan topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait desain tekstil menggunakan teknik digital yang modern, efisien, serta ramah lingkungan. Yang keempat adalah bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia yang berada di ambang kepunahan, kemudian memperkenalkan hasil dari teknologi cetak digital untuk tekstil, serta menciptakan keberagaman bentuk fashion yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Tinjauan pustaka yang saya pilih, yang pertama adalah Shakila Arsila Murti dengan judul Motif Fauna Indonesia Timur dengan cetak digital pada backpack set remaja perempuan. Laporan tugas akhir jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019. Kemudian, tinjauan pustaka berikutnya adalah Lia Rosmiati dengan judul Tas Balita dengan boneka binatang. Laporan tugas akhir Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2014. Yang ketiga adalah Hana Monica dengan judul Desain Tas Urban Travel dengan motif objek wisata Jakarta. Laporan tugas akhir jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017. Yang terakhir adalah Yuandira Dwi Hesti dengan judul Tenda Edukatif Berbasis Multi Kecerdasan untuk Anak Usia 3-6 tahun. Laporan tugas akhir jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016. Berikutnya kita ke bagian kajian teori. Di dalam kajian teori terdapat konsep desain, kemudian backpack, ransel, ataupun kemasan yang berbentuk persegi sebagai wadah tertutup yang dapat dibawa bepergian. Yang kedua adalah ergonomi dan antropometris, adalah ilmu yang digunakan sesuai kapabilitas dengan tujuan untuk mencegah cederanya dan kenyamanan pada pengguna tas. Kemudian teknik pengembangan corak yang terdapat pada produk yang digunakan adalah teknik pengembangan corak dengan motif utama mirror repeat yang digabungkan dengan multidimensional repeat. Berikutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan adalah studi bahan kanvas polimon, parasut, dan satin bridal. Bahan dipilih dengan kualitas yang baik, kekuatan, dan tahan air. Kemudian kita beralih ke warna. Warna yang digunakan adalah tren warna dari Badan Ekonomi Kreatif bersama Indonesia Trend Forecasting meluncurkan Fashion Trend 2021-2022 dengan tema The New Beginning, dan tema yang diambil adalah Exploitation. Exploitation bertumpu pada kesadaran untuk menjaga alam dan akar budaya dengan warna yang meriah, ceria, optimis, dan sesuai segmentasi pasar, yaitu usia 17-25 tahun. Karakter segmentasi pasar, target usia pasar berada pada umur 17-25 tahun, dikarenakan pada usia tersebut mempunyai karakter yang optimis, rasa ingin tahu yang tinggi, dan didukung dengan produk tersebut untuk dibawa berpergian dan ke sekolah. Yang terakhir adalah kampanye bekantan. Kampanye sosial dilakukan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hewan yang berada di ambang kepunahan dikarenakan bekantan sering diburu dan dijadikan obat-obatan Cina. Dikarenakan pada perutnya mengandung cairan hitam yang baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian kita beralih pada objek utama, yaitu monyet bekantan. Bekantan adalah monyet berhidung panjang dengan nama latin Nasalis larvatus, merupakan primata endemik Pulau Borneo, Kalimantan, yang menjadi maskot fauna Provinsi Kalimantan Selatan, serta maskot dunia fantasi Ancol. Berbeda dengan primata lainnya, bekantan adalah monyet berhidung panjang yang memiliki ciri khusus yakni hidungnya yang panjang serta perutnya yang besar.
Satwa ini merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Satwa langka yang satu ini merupakan primata yang hidup berkelompok dengan makanan kesukaan bekantan. Di dalam area konservasi adalah buah pisang, sedangkan makanan kesukaan bekantan di alam liar adalah pucuk tanaman dan buah di sekitarnya. Seringkali beberapa kelompok satwa ini mendiami suatu hutan rawa, bakau, dan pantai di Pulau Kalimantan. Monyet berhidung panjang ini memiliki perut yang buncit yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk bekantan yang memakan makanan tidak seimbang. Kemudian bekantan ini diburu untuk diambil isi perutnya yang berwarna hitam untuk pengobatan Cina, serta daging bekantan yang dijadikan santapan ekstrem. Berikut adalah kerangka berpikir yang telah berupa teliti. Berikutnya adalah profil magang. Lokasi magang dilakukan secara online dan virtual menggunakan Zoom dengan narasumber dari Sekolah Desain di Grand Villa Grogol, Sukoharjo. Waktu magang sekali dalam seminggu dengan mentor Ahmad Musoli Kurba adalah seorang desainer grafis khususnya di bidang desain ilustrator. Ahmad Musoli Kurba yang lebih akrab disapa dengan nama Kurba adalah seniman yang tinggal di Jepara dan lahir di Wonosobo pada tanggal 11 Mei 1997. Beliau menjalani pendidikan di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2015. Beliau menekuni bidang industri kreatif sejak 6 tahun yang lalu dan terus mengembangkan bakatnya serta terus berkarya dalam industri desain kreatif. Berikutnya adalah implikasi magang. Selama pelaksanaan magang yang dilakukan secara online dengan webinar Zoom, hal yang dibahas merupakan bagaimana cara mendesain dan merancang motif tas dengan komposisi warna yang baik. Kegiatan magang dilakukan secara online melalui virtual dikarenakan adanya kendala pandemi COVID-19, sehingga untuk melakukan pertemuan dengan narasumber cukup terbatas. Dalam proses awal pembuatan desain, prosedur pertama adalah membuat mood board dan mencari referensi gambar. Kemudian desain dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Adobe Illustrator. Penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat memperkuat konsep, mengembangkan teknik, dan mempelajari perpaduan warna sehingga terlihat lebih menarik. Pada awal konsep pembuatan karya, penulis memilih untuk membuat produk dengan mengedepankan pelestarian fauna sebagai motif dalam produk fashion. Pemilihan produk yang dipilih adalah tas dengan motif bekantan sebagai fauna endemik Indonesia. Setelah proses magang dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, mulai dari melakukan survei untuk mengetahui barang yang sering dibawa dan paling dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian perancangan aktif dan desain produk, kemudian membuat produk, serta pemasarannya. Secara operasional, teknik yang digunakan adalah teknik digital, yaitu menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, dan teknik manual menggunakan mesin jahit. Berikutnya adalah studi produk sejenis. Yang penulis bandingkan adalah produk ternama, yaitu keluaran dari produk tas JanSport, Hipmi, Kipling, Export, dan Monoka. Berikut adalah foto produk serta kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing. Selanjutnya adalah studi bahan. Bahan yang digunakan pada studi pembuatan tas yaitu bahan kanvas Kondura, kanvas WR, kanvas Polimon, satin bridal, dan parasut. 3 bahan yang akan dibuat produk adalah kanvas Polimon, satin bridal, dan parasut. Berikut adalah alternatif rancangan awal sesuai dengan studi pasar. Kemudian ada eksplorasi pengulangan motif yang sudah Perupa lakukan. Kemudian eksplorasi desain tas. Ada 3 jenis tas yang Perupa eksplorasi. Berikut adalah definisi rancangan produk. Dari definisi rancangan produk, penulis membuat produk backpack dan sling bag dengan menggunakan motif bekantan dengan bahan kanvas Polimon, satin bridal, dan parasut. Dari spesifikasi pengguna, target pasar yang Perupa ambil adalah usia 17-25 tahun
dengan ekonomi menengah ke bawah. Spesifikasi bentuk dan visual. Bentuk visual yang dibuat berdasarkan tema hewan endemik Indonesia, yaitu bekantan dari Pulau Kalimantan dengan warna Trend Forecasting 2022 dengan tema eksploitasi. Dari spesifikasi fungsi, fungsi backpack diletakkan di area punggung menggunakan tali di bahu. Kemudian produk tersebut dapat membawa barang saat berpergian ke sekolah maupun ke mall. Spesifikasi teknik yang digunakan dalam produk adalah teknik digital printing dan teknik manual menggunakan mesin jahit. Kemudian spesifikasi produksi, tahap awal perupa mempelajari bekantan dan menggunakan visual bekantan sebagai motif yang diterapkan menggunakan teknik digital printing dengan bentuk flat design, kemudian dicetak pada kain dan dijahit menggunakan mesin jahit manual. Spesifikasi bentuk dan pemaknaan visual menggunakan motif bekantan sebagai upaya pelestarian hewan endemik Indonesia yang berada dalam kepunahan. Berikut adalah perkiraan biaya produksi, selanjutnya adalah branding dan pengemasan, berikutnya adalah tahap produksi. Perupa membuat motif bekantan dengan menggunakan media digital dan aplikasi Adobe Illustrator yang kemudian dicetak di atas kain. Setelah itu melakukan praproduksi, yaitu kain yang sudah dicetak kemudian diukur dan dibuat pola-pola yang sudah dibuat. Pola tersebut kemudian dilanjutkan pada tahap jahit manual. Tahap praproduksi dilakukan pengecekan, setelah keadaan produk baik akan dapat dipasarkan. Berikut adalah karya yang perupa tampilkan. Beatskiller.com. This is Beatskiller. 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 Kesimpulannya adalah perkembangan zaman yang pesat mempengaruhi perkembangan industri fashion, serta kemajuan teknologi menjadi peluang sekaligus tantangan, serta merealisasikan ide gagasan secara nyata dengan cara terbaik tanpa batasan warna, desain, serta dengan efisiensi waktu. Teknologi tersebut terdapat pada teknik cetak digital, serta menjadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah pewarna, serta penggunaan air yang menghemat biaya. Penciptaan desain yang terinspirasi dari monyet bekantan yang merupakan salah satu fauna endemik Indonesia yang terancam punah menjadi salah satu solusi dalam menciptakan keberagaman produk fashion, salah satunya menggunakan produk siap pakai backpack dan sling bag. Dari produk backpack tersebut akan menciptakan gaya atau penampilan yang fashionable. Gaya yang fashionable akan dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan karakteristik motif bekantan sebagai fauna endemik Indonesia adalah salah satu program kampanye pelestarian yang menjadi ikon utama untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya remaja dengan rentang usia 17-25 tahun. Peluang kedepannya penulis akan terus bereksplorasi lebih luas dari sisi teknik, bahan, dan desain hingga produk akhir guna memunculkan sesuatu gagasan dan ide baru yang bernilai guna di masyarakat. Atas perhatiannya, terima kasih.